Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik dalam keadaan baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Kak Eva dalam IMPA pada pagi hari ini. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh mengikuti IMPA. Berkati ibadah IMPA pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Adik-adik, kita akan kembali lagi bernyanyi dari Kidung Ceria 19, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembacaan Alkitab, namun sebelumnya kita siapkan dulu pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, terambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu dan membaca dari firman-Mu, biarlah kami mengerti maksud dari firman-Mu ini Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7 yang berbunyi, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, iman besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah? Rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi
yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, ayo kita lihat bersama gambar ini. Nah, di hari Minggu ini, siapa yang bangun pagi lalu berdoa dan lekas mandi untuk bersiap-siap mengikuti IMPA secara live streaming di rumah? Kakak harap adik-adik semua sudah tahu ya apa yang harus dilakukan sebelum bermain bersama teman atau melakukan aktivitas lainnya. Dan bagi adik-adik yang belum taat untuk IMPA, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan dan mengajak adik-adik dan juga kakak pelayan untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam langkah kehidupan kita. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang ajakan untuk kembali membangun bait suci Allah yang terdapat dalam pembacaan Alkitab dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kitab Hagai ini ditulis oleh Nabi Hagai pada tahun 520 sebelum Masehi. Dan kitab ini terdiri dari 2 pasal adik-adik. Hagai adalah nabi kecil dalam perjanjian lama dan nabi pertama yang diutus Allah kepada orang Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan. Kitab ini menceritakan bahwa Nabi Hagai mendorong umat untuk membangun bait Allah kembali. Adik-adik, Nabi Hagai mengajak orang-orang Israel untuk mengutamakan pembangunan bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo pada tahun 587 sebelum Masehi. Hingga 15 tahun lamanya, pekerjaan pembangunan bait Allah tak juga selesai, dikarenakan umat lebih mementingkan pembangunan rumah-rumah mereka daripada membangun kembali bait Allah adik-adik. Adik-adik, awalnya bangsa Israel hidupnya selalu senang. Namun setelah mereka kembali dari pembuangan, kehidupan mereka menjadi susah adik-adik. Bagi Nabi Hagai, kesulitan yang mereka alami dikarenakan mereka tidak mengutamakan Tuhan dan telah mengabaikan pembangunan bait Allah. Nah adik-adik, hingga pada tahun 515, Raja Darius kembali mengajak umat Israel untuk kembali membangun bait Allah. Nah adik-adik, setelah bait Allah dibangun, Tuhan mencurahkan berkat bagi kehidupan mereka adik-adik. Nah, melalui pembacaan ini mau mengajarkan kita untuk hidup diwarnai dengan pilihan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memilih untuk mengikuti apa yang menjadi baik dan benar di hadapan Tuhan. Memilih untuk rajin beribadah adalah salah satu sikap mengutamakan Tuhan. Dan memilih untuk mengutamakan Tuhan membawa dampak sikap damai sejahtera dan sukacita karena Allah adalah sumber berkat yang menjamin kehidupan kita adik-adik. Nah, sekarang bagaimana ya sikap kita untuk selalu mengutamakan Tuhan? Pastinya dengan memuji Tuhan, beribadah, mengikuti IMPA setiap hari Minggu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab,
patuh terhadap perintah bapak atau ibu guru, bersikap jujur, merapikan tempat tidur, mengucap syukur saat bangun tidur, dan membantu papa mama dalam membersihkan rumah. Dan masih banyak lagi adik-adik, sikap-sikap yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika kita selalu melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan tentunya Tuhan akan memberikan kita dan mencurahkan berkat-Nya bagi kehidupan kita sehari-hari. Amin. Aktivitas hari ini, adik-adik menuliskan kegiatan adik-adik yang selalu mengutamakan Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu. Kakak tunggu di tanggal 8 November ya adik-adik. Dan jangan lupa ya untuk dikirimkan tugas aktivitasnya di grup WhatsApp orang tua. Nah, adik-adik, firman Tuhan tadi mau mengajarkan kepada kita semua supaya kita selalu mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk dalam doa syafaat, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena firman-Mu pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kami semua supaya kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan selalu menjalankan apa yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di pagi hari ini kami berdoa untuk adik-adik kami yang menjalankan aktivitasnya di rumah, baik beribadah ataupun dalam sekolahnya, Tuhan memberkati juga kedua orang tua setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Tuhan juga memberkati gereja-gereja-Mu khususnya GPB Harapan Baru, Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami supaya bangsa dan negara kami ini terkhususnya dalam menangani wabah virus corona ini Tuhan, supaya bangsa kami boleh kembali pulih Tuhan. Tuhan berkati hari ini dan seterusnya di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri IMPA pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan memberikan persembahan, adik-adik mengumpulkannya dan kakak akan menjemputnya. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Kita nyanyikan 2 kali. Yuk adik-adik, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang adik-adik kami berikan. Tuhan juga memberkati papa mama yang ada di rumah bersama dengan adik-adik kami Tuhan. Tuhan juga memberkati kakak layan yang telah melayani pada saat ini. Tuhan memberkati kakak-kakak tim multimedia yang telah membantu dalam ibadah IMPA pada saat ini. Memberkati kami semua Tuhan.
dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, IMPA kita telah selesai. Sampai jumpa di IMPA minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.